Ini adalah suasana Sabtu malam di kampung aku, lebih tepatnya tanggal 28 bulan Juni 2025. Lebih tepatnya lagi malam Minggu, kita akan melaksanakan pawai obor 1 Muharram. Mungkin di tempat lain diadakannya itu Kamis malam tanggal 26 Juni 2025 atau lebih tepatnya malam Jumat. Tapi di tempat aku itu diundur ke malam Minggu karena beberapa hal. Yang pertama karena faktor cuaca. Yang kedua kalau diadakan malam Jumat di tempat aku itu selalu ada pengajian rutin. Dan ini anak-anak sangat antusias untuk ikut pawai. Ibu-ibu juga banyak yang nonton, ada yang ikut juga. Kita berangkatnya nunggu rombongan dari kampung tetangga dan ini rombongan dari kampung tetangganya sudah datang, jadi kita nanti antrian di belakang. Yang ikut pawai tahun ini nggak terlalu banyak, beda sama tahun sebelumnya atau tahun kemarin. Yang ikut pawai itu banyak, lebih banyak dari ini, tapi kali ini sedikit. Mungkin karena cuaca juga, dan ini agak gerimis. Karena videonya masih panjang, jadi dilanjut part 2 ya. Dan ini pawai obor lanjutan part 2-nya. Kita berangkat itu nunggu rombongan dari kampung tetangga. Setelah kampung tetangga lewat, kita nyambung di belakang. Terus pas kita lewat nanti ada lagi yang nyambung di belakang kita. Gitu aja seterusnya gitu. Jadi makin lama makin panjang. Kali ini aku nggak ikut karena lagi nggak enak badan, jadi aku videoin aja. Nah ini baru rombongan dari kampung aku. Semua anak-anak satu-satu bawa obor yang dibikin sama pemuda setempat. Festival yang digelar setiap menyambut 1 Muharram ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda akan nilai-nilai hijrah, semangat pembaruan, dan kekuatan kebersamaan umat Islam. Kegiatan pawai obor dengan deretan obor yang menyala terang melambangkan semangat kebersamaan dan gotong royong yang menjadi nilai-nilai luhur bangsa. Selama masyarakat muslim menganggap pawai obor sebagai tradisi yang baik dan bermanfaat, maka Islam tidak melarangnya. Ada yang jalan kaki, ada yang naik motor juga, tapi kalau yang naik mobil itu nggak tahu pawai atau bukan. Biasanya bapak-bapak atau pemuda ikut di belakang supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan di perjalanan nanti. Karena tidak semua anak-anak didampingi oleh orang tuanya. Ini adalah malam 10 Muharram. Di tempatku diadakan sholat dan zikir bersama. Dan ini Pak Ustadz sedang menerangkan bagaimana tata cara sholat tasbihnya. Di sini aku nggak ikut sholat karena lagi datang bulan. Jadi aku nunggu orang-orang selesai sholat sambil menikmati teh tawar panas. Ini sengaja lampunya dimatikan supaya lebih khusyuk. Sholat sunat tasbihnya dilakukan masing-masing tidak berjamaah. Sholat isya baru dilaksanakan berjamaah. Walaupun aku tidak ikut sholat, tapi setidaknya aku bisa ikut zikirnya. Dan ini zikir yang diamalkan di malam 10 Muharram. Salah satunya membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Dirasa 1000 kali satu orang dirasa tidak mampu, jadi kita baca digotong royongkan. Dibantu menghitungnya sama batu. Alhamdulillah 1000 kali terasa ringan karena dibaca bersama-sama. Setelah zikirnya selesai dilanjut makan bersama. Terima kasih untuk hamba Allah yang telah menyediakan makanan. Masih banyak amalan di 10 Muharram yang bisa kita lakukan selain sholat dan puasa. Salah satunya memotong kuku, memakai cela. Cela itu seperti ini untuk menghitamkan mata. Memuliakan fakir miskin, memberi harta untuk keluarga, dan juga sedekah untuk anak yatim. Dan masih banyak lagi, tapi aku nggak bisa sebutin satu-satu karena durasi. Dan ini juga aku bagi-bagi sedikit rezeki untuk keluarga dan juga anak yatim. Dan juga ada kado untuk aku kasih ke saudara. Amalan yang bisa diamalkan di 10 Muharram yaitu pertama, puasa Tasyu'a dan Asyura. Kedua, sholat sunnah tasbih. Ketiga, perkuat silaturahmi. Keempat, sedekah. Kelima, siram atau adus. Keenam, ziarah kepada ulama. Ketujuh, menengok orang sakit. Kedelapan, memotong kuku. Kesembilan, mengelus kepala anak yatim. Kesepuluh, membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Dan dilanjut ke 11. Ke 11, memberi harta untuk keluarga. Ke 12, introspeksi diri. Ke 13, menahan emosi. Ke 14, memuliakan fakir miskin. Ke 15, memakai cela. Ke 16, menjaga kehormatan. Ke 17, membaca doa Asyura. Dan ke 18, mengajak orang bertaubat. Dan masih banyak lagi amalan soleh yang lainnya. Dan inilah yang aku baca di malam 10 Muharram kemarin. Ada surat Al-Ikhlas 1000 kali digotong royongkan. Dan juga zikir-zikir yang lain. Kalau zikir yang lain itu hanya 100 kali per zikir. Tapi ada juga yang 70 kali. Dan ditutup dengan bacaan La ilaha illallah 100 kali. Dan alhamdulillah selesai. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk zikir walaupun sedikit gerimis. Dan inilah alat untuk menghitamkan mata yang disunahkan. Ini namanya cela untuk menghitamkan mata.
Cela merupakan suatu produk yang dipakai untuk membuat alis menjadi lebih hitam. Dahulu dipakai oleh pria dan wanita, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan biasanya ini tuh dari Arab. Semoga kita semua dilimpahkan rezeki yang berlimpah, supaya kita bisa bersedekah, berbagi kepada keluarga, membahagiakan diri sendiri, bisa membantu banyak orang. Mudah-mudahan kita diberi rezeki yang halal dan berlimpah ya, amin. Semoga aku dan suami dan kita semua bisa pergi ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji dan umroh, dilancarkan rezekinya. Walaupun belum tahu kapan, yang pasti kita selalu berdoa, mudah-mudahan doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Karena tidak ada doa yang sia-sia. Kun fayakun. Makasih yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Assalamualaikum.